Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tadi pas mau sholat subuh saya nggak melihat imam besar di sini, jadi Pak Topik saya minta supaya jadi imam. Untuk kedepannya saya harap imam-imam itu duduk sosok paling depan. Jadi ketika nanti ada yang berhalangan langsung maju, nggak perlu tengok-tengok. Saya berharap nanti mewakil atau bapak yang lain yang biasa jadi imam langsung sosok paling depan. Ya, mereka diisi. Jadi kalau melihat ada imam sholat di belakang, tolong silakan masuk dan jangan berdiri di pintu. Nanti menyusahkan orang masuk ke musola. Akhirnya dan bagi bapak ibu yang mohon maaf tidak melakukan kunut, ada dua cara yang bisa dilakukan supaya tetap berjamaah dan tidak mengurangi kehusuan sholat bapak ibu yang berpemahaman bahwa kunut itu wajib. Yang pertama, saya pernah melihat dan saya perhatikan ada jamaah yang tetap istiqomah sholat subuh meskipun imamnya tidak kunut, yaitu dengan cara masbuk. Beliau datang telat, kemudian tertinggal rakaat, jadi akhirnya sholat jamaah subuhnya tetap, kunutnya juga terdapat. Jadi ketika imam tidak kunut itu tidak boleh menyebutkan bapak ibu untuk tidak sholat berjamaah, ya, karena masalah kunut ini bukan masalah perbedaan yang membuat sholat batal, tapi hanya masalah pencabulan saja, tidak pada pokok ibadahnya bukan. Jadi kunut tidak ada masalah, semuanya insya Allah tetap sah dan insya Allah tetap dapat pahala. Ya. Akhirnya bapak ibu mungkin ada yang bertanya, ini ketua udah pamit mau berangkat haji kok hari-hari masih di rumah. Itu saya juga udah dapat berita pertanyaan itu, dan ada juga yang belum tahu ternyata kalau saya belum berangkat. Jadi bapak ibu semua, ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya menjadi ragu dan memutuskan untuk mundur, tidak jadi berangkat. Yang pertama adalah jadwal travel yang tidak jelas. Awalnya tanggal 14 berangkat, diundur tanggal 17 dini hari, kemudian dari Jogja ternyata diundur lagi 17 sore sisa, kemudian gak jadi nginep, dan ternyata informasinya belum dapat tiket. Tapi semalam saya tungguin sampai jam 12, alhamdulillah dapat tiket. Dan tetangga saya, Pak Joyo dan Bu Joyo dari AK1 tetap berangkat menunaikan ibadah haji, dan saya karena sudah ragu, sudah banyak yang saya pikirkan, akhirnya ya saya lebih memutuskan untuk tidak berangkat. Jadi jamaah sekalian, hikmahnya apa? Bahwa ketika sudah yakin bahwa kita akan berangkat, sudah yakin akan ibadah dan pahalanya, semestinya jangan ragu. Dan ini adalah kekeliruan saya ketika kemudian saya menjadi ragu. Dan itu juga bagi ibadah lain. Ketika kita berinfak, ketika kita sholat, ketika kita mengaji, kita yakinlah bahwa ini adalah ibadah yang harus dilakukan dan akan mendapatkan pahala. Nah, yang kedua adalah karena melihat kekacauan jadwal itu, saya akhirnya lagu itu, terus kemudian berpikir bahwa daripada nanti lebih kacau di sana, mendingan dari sini aja kita selesaikan, dan sudah saya nggak jadi berangkat, saya mengundurkan diri, dan insya Allah yang berangkat nanti sore jam 5 sore terbang pakai pesawat dari Jakarta ke Kuala Lumpur baru ke Riyadh ke Jeddah, jadi banyak transitnya. Mungkin karena keterbatasan tiket yang direct dari sini ke Jeddah, makanya di keteng gitu. Nah, setelah itu juga dilalahnya anak saya dua-duanya sekarang sakit. Yang kedua belum sembuh, yang pertama baru kemarin sakit. Ini jelas pasti membuat pikiran menjadi menjadi tidak tenang. Meskipun saya sudah diberikan sebuah cerita waktu pas Ustadz Hasan di sini dan dikuatkan oleh penasihat saya bahwa Pak, belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Beliau meninggalkan istrinya di padang tandus, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu hanya karena menjalankan perintah Allah. Jadi yang Bapak lakukan itu belum ada apa-apanya, Pak, hanya meninggalkan anak di rumah ruangan ber-AC, tersedia minum, tersedia makanan, tersedia pengasuh segala macam, tapi kenapa Bapak masih bimbang? Nah, itulah, ini adalah godaan setannya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan bahwa selanjutnya bagi siapapun di sini yang ingin beribadah, jangan pernah ragu-ragu akan balasan yang Allah janjikan.
saya sudah ragu, saya sudah ya merasa bersalah pada diri saya dan diri saya, tapi mungkin ini jalan yang Allah Allah tunjukkan bahwa saya melalui ini. Saya berpikir bahwa insya Allah ada hikmahnya yang indah dari ini, karena dulu saya juga ngotot gitu kan, ngotot pengen jadi polisi. Pokoknya saya harus jadi polisi, Alhamdulillah Pak, penjaringan anggota polisi baru 4 kali saya lolos. Lolos itu berarti dijaring nggak kenal Pak. Kalau dijaring itu lulus namanya, Alhamdulillah. Jadi saya nggak diterima jadi polisi 4 kali pendaftaran. Tapi Alhamdulillah saya tetap jadi polisi meskipun hanya polisi hutan. Ternyata lebih indah jadi polisi hutan. Kebanyakan di kotanya ketimbang di hutannya. Kalau jadi polisi beneran kebanyakan di kantornya ketimbang di rumahnya. Jadi saya bersyukur ini adalah hikmah dari yang Allah berikan, dan mungkin ini juga ada hikmahnya. Meskipun awalnya saya ragu dan saya juga bimbang terhadap itu. Jadi Bapak Ibu semua, sekali saya tekankan, ketika sebuah perintah, ketika sebuah anjuran dari Allah datang, maka yakinlah, teguhlah pada pendirian bahwa apa yang dikatakan Allah pasti benar. Yang dijadikan Rasul juga pasti benar. Rasul kita tidak pernah bohong. Tuhan kita janjinya pasti benar. Maka kuatkanlah diri, kuatkanlah hati, apapun godanya harus disingkirkan. Dan di sini ternyata saya kalah dari godaan dunia, yaitu melihat anak diuji dengan tiket yang tarik ulur, kemudian sempat tidak mendapatkan tiket, jadwalnya berubah-ubah, justru saya malah ragu. Tapi tidak apa-apa, saya masih berharap bahwa tahun depan atau tahun lagi saya akan berangkat dengan cara yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan insya Allah dengan hati dan keteguhan iman yang berbeda dari yang sekarang. Jadi dari mulai hari ini sampai berikutnya saya akan tetap di sini mendapati Bapak Ibu semua untuk melaksanakan kegiatan sholat, termasuk kemarin kurban dan hukum segala macam. Nah, informasi dari travel akan dikembalikan full, dikurangi biaya pembuatan visa. Kemarin disebutkan bahwa pembuatan visa cuma $1.500 Pak, jadi masih sisa banyak. Saya selalu disetujui sama istri, alhamdulillah istri menyetujui, orang tua meridhoi. Nanti kalau kembali 2 minggu dari sekarang akan saya gunakan full untuk pembangunan tempatnya ibu-ibu di sana, ya Bu ya. Amin. Iya, jadi nanti di mana tahun depan duitnya dari mana? Itu urusan Gusti Allah. Kalau sekali saya habis, kalau memang tahun depan Allah mau manggil saya lagi, mengundang saya lagi ke tanah suci untuk diberangkatkan, insya Allah duitnya ada. Jadi ini adalah pelajaran bagi Bapak Ibu semua. Ketika saya sampaikan tadi, ketika anjuran atau perintah dari Allah dan Rasulnya sudah datang, jangan pernah sekalipun ragu. Termasuk perintah apa? Yang paling kita sering dengar di sini apa? Infak suku, ya. Ini dalilnya sudah jelas. Terus semua riwayat-riwayat jelas, dan pengalaman juga sudah jelas. Dan mungkin di sini baik Bapak maupun Ibu semua yang sudah berinfak subuh mungkin sudah merasakan hasilnya. Apa hasilnya? Mungkin anaknya yang tadinya malas jamaah jadi jamaah, bapaknya yang belum jamaah sudah datang ke musola meskipun cuma maghrib doang gitu. Terus bapaknya yang mungkin awalnya sering kamu marah-marah jadi lebih lunak, dan yang penting adalah rezekinya bertambah. Karena itulah problema hidup itu ada 3: kesehatan, keluarga, dan kekayaan atau PHK, penyakit, hutang, dan keluarga. Disinilah problem utama dari manusia. Jadi ayo kita tingkatkan lagi, semangat lagi infak subuhnya, karena infakmu bisa menolong agama Allah. Dengan infakmu bisa untuk membangun perluasan musola, dengan infakmu bisa menolong fasilitas musola untuk sholat jamaah, dan dengan infakmu juga bisa menolong sesama yang sedang kesusahan. Jadi infak sekali, pahalanya berkali-kali. Baik dilipatkan pahalanya, dilipatkan manfaatnya, juga insya Allah juga akan mendapat ganjaran yang lebih.
Saya kira kerja dari saya juga ada makanan di sana, dan sekali lagi saya ingatkan infak subuh jangan lupa ya. Dan setiap minggu ada sahabat-sahabat, barangkali ada yang mau, Pak saya juga pengen nyediain makan bagi sahabat-sahabat, silakan hubungi Kabulo. Termasuk juga untuk pembangunan musola, Pak saya mau infak bagaimana? Kita sudah punya nomor rekening, nanti akan kita sebar ketika sudah siap proposalnya segala macam, akan kita kasihkan ke Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatannya ya. Itu aja dari saya akhiri. Kalau benar datang dari Allah, kalau saya salah itu hanya semata-mata diri saya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي ارحمه